ada beberapa player yang bisa dibilang cukup terkenal juga. Oke. Dikenal oleh banyak orang kayak Krypton dulu kan. Sempat masuk ke MDL RRQ kalau nggak salah. Ada Tongpang juga, ada Dance, Skyguard dan juga Emang orang James. yang sama? Orangnya sama. Ini kalau Krypton si Chris. Temen ini kamu? Dulu temen ngereng. Temen ngereng? Sekarang udah enggak. Dia Oh berarti emang masih di kampus juga dia? masih di kampus, masih di Oke. Binus. Oh, sempet di mana tadi? Tempat di RRQ kalau nggak salah. Dia sempat main kok. Masa sih? Iya, cuman RRQ dulu banget, MDL. MDL season lalu dong, kan MDL baru 2 season. Nah nggak tahu yang MDL atau yang apa, pokoknya dia pernah di RRQ cuman bentar doang. Oh. Langsung ganti roster. Itu juga tuh yang S4-nya. Oh, Coachnya RRQ. iya, beda ini. Oh, beda. Tapi namanya sama. Aku Iya. kira awalnya juga, wah James RRQ, James ngampus di Binus. Tapi ternyata bukan. Oke, tapi ini dari 6 band, apakah bakal ada Atlas karena masih kebuka? Tapi kalau misalkan sekarang sih, kebanyakan orang-orang tuh nge-picknya dari sideline, bahkan Chow juga udah mulai populer lagi. Iya, mulai naik lagi bahkan. Iya. Aku sendiri sekarang udah mulai coba lagi. Oh iya, Bang. main lagi? Oh, lagi ningkatin, belajar main jauh. Tapi ternyata, Wah, UGM kuat banget nih sideline-nya. ya ini bisa dibilang mereka ngamanin 2 power pick yang cukup luar biasa sih. Karena sempat kemarin juga Bung Kornet, kita ngelihat ada 3 power pick, yaitu ngamanin Yuzong, Iya. Khalid sama Isansin, dan bisa dinyatakan bahwa kemenangannya cukup mutlak sih. Oh, ngebantai berarti. Iya, sangat kuat. Tapi kali ini dari anak-anak Binus, mereka ngamanin Uranus, Chang'e untuk James dan juga Choi. Ini sebenarnya kalau dari segi draft sih bener-bener kurang lebih sama hari yang pertama anak-anak Binus. Oke, mungkin hitung-hitung draft nyaman mereka, karena bisa dibilang kan ini lagi-lagi best of one. Kalau sedikit tergelincir, aduh, langsung pupus harapan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya. Langsung pulang ya, Yes. langsung kelar, nggak bisa lanjutin ke babak final. Iya. Oke, ada Chow, ada Chang'e. Ini Chang'e-nya bakal jadi support atau mungkin main 1-2-2, kita masih belum tahu. Karena ada beberapa tim juga yang kalau misalkan sekarang main di rank tuh udah mulai ada muncul lagi 2-2-1. strategi 1-2-2. Iya. 1 di offlane, 2 di mid, 2 lagi di safe lane-nya. Kayak lebih mungkin hitung-hitungnya bagi rata sih ya. Sama kayak buat ngelindungin segi side lane-nya yang lebih ke arah damage dealer ya kan. Kalau dia ke pick off secara cuma-cuma agak sayang. Tapi ternyata sudah ada Balmon yang diamankan oleh anak-anak UGM. Oke. Balmon udah di ban, berarti sedangkan anak-anak UGM mereka nge-ban Balmon sih karena mereka juga udah ngamanin 2 side lane ya kan. Sedangkan untuk anak-anak Binus juga sebenarnya udah ngamanin 2 side lane sih. Bisa jadi Chow-nya tank, makanya Takutnya Balmonnya ya. di ban. Tapi kalau dari ngelihat recap kemarin sih, Chow-nya main di side lane. Chow di side lane. Jarang ada yang di tank ya? Hah? Jarang ada yang make tank. Jarang. Banyak kan lebih ke arah side lane banget sih, damage dealer. Lebih ke arah mereka tuh mau sure kill, sure pick off ya kan. Lebih pasti aja. Tapi ternyata sudah ada Ruby berarti. Berarti tank kan? Nah, ini bisa sih C. Chow-nya jadi tank, sedangkan Ruby bakal ngisi sisi side lane. Dan mereka butuh Shunshin. satu mid lane. Link, Lancelot. Aku pengen ini Roger dah. Link ternyata. Link. Oke. Oke, Link dan ini last pick tank sih. Aku pikir bakal ngepick satu marksman lagi untuk melawan Roger di Shunshin, tapi ternyata mereka lebih milih main assassin. Mungkin untuk early-nya mereka incer, padahal mereka ada Chang'e loh. Ya. Aku pikir mereka mau main mid game, late game. Dan yang terakhir adalah Lunox untuk counter juga pasti. Aduh, terlalu santai aku duduknya, maaf. Nge-counter Uranusnya ya. Dadah. Santai ya. Kamu tuh kalau di sofa sana, bet harusnya santai kayak gini. Chill gitu kan ya. Chill. Nah, biasanya aku tuh di sana. Kemarin aku tuh sama Kolius di sini tuh. Lebih apa ya? Lebih tegang aja gitu, lebih Iya. game banget ya. Oke,
Ini kalau misalnya dari draftnya tadi aku agak sedikit salah mengira juga. Aku pikir bakal ada satu Yusunchin untuk di arah mid game, late game. Ternyata mereka lebih milih Link. Yes. Apakah Link masih cukup kuat di meta sekarang, Abe Tansel? Nah, kalau aku sih bisa dibilang aku kan sempat nyoba juga kemarin ya. Main solo, main Link, dan ya gimana ya. Kalau Blue Buffet sama Red Buffet aman sih masih sehat sejahtera ya. Gimana caranya teman-temannya tuh bisa at least nge-backup lah. Kalau Masih sehat sejahtera ya? masih sehat sejahtera. Dan aku coba-coba langsung di rank. Karena aku main Lancelot nih. Cupu banget kan? Aduh, udah mekaniknya udah hancur. Tapi dalam hati aku pengen coba Link lah. Main Lancelot? Iya. Emang bisa? Bisa, cuman udah cupu banget. Udah mirip-mirip lah ya sama Halo. Lancelotnya Oji. Halo kepada Muntun, tolong ban Abed Ansel ya. Nggak usah suruh main lagi, jangan suruh dia pakai Lancelot. Terima kasih. Ya. Lancelot aku bronze, tapi aku pakai Link MVP. Wih, aku terinspirasi nih sama gameplaynya Bung Gornet. Oke, dan inilah dia match pertama kita, di mana Binus University akan menghadapi anak-anak dari Universitas Gajah Mada G. Gajah Mada G. Yes, yang akan ditemani A oleh sampai G. Bung Cornet dan juga Abed Ansel. Yes, benar sekali. Widih. Wih. Ada stikernya Teguh Psycho. Hehe. Yang sedang berdiri teguh di arah tengah. Oh, berarti nih Khalid tank. Oh, Khalid support. Oke. Oh, kalian support, hah? Iya, pakai emblem support. Oke. Biasanya orang-orang pakai emblem Tank. talent 3 ya. Berarti dia mau make sure ini ya kasih dapetin movement speed di awal game sama sedikit penetrasi juga. Tapi dia ada sedikit agresi nampaknya, tapi belum mau lebih lanjut lagi dari anak OGM karena ada sedikit backup juga. 4 member bahkan langsung datang ke arah tengah. Bahkan Uranusnya yang di arah top lane sempat melindungi juga demi tidak terjadi pencurian yang cukup besar dan merugikan ke arah seorang Krypton dengan Link-nya. Oke. Agak cukup menarik dari mulai emblem yang dipakai ya. Aku pun juga pengen lihat apakah nanti dari si Dev atau Khalidnya bakal lebih efektif. Karena emang dengan talent 3 kan ketika dia tershutdown lebih cepat untuk hidupnya kan yang pertama. Dan juga yang kedua kombonya dengan flickernya mungkin. Walaupun agak jarang juga sih sebenarnya. Iya, combo flicker sama ulti Raging Sandstorm-nya nggak sih? Iya. Kayak lebih bisa nge-make sure kan pakai Raging Execute. Sandstorm ya kan. Execute juga. Kalau misalkan 1 lawan 1 di side lane kan. Bisa kill tapi ada sedikit rotasi juga ke arah bottom lane. Lonernya mulai bergerak ke arah sisi mid lane. Ada Dev yang datang bola bantuan juga dari seorang Dev. Mulai terkena Desert Tornado dan langsung bergerak mundur. Nggak ada yang mau terlalu lebih komit lagi kali ini. Oke. Tongpang Krypton di arah bottom lane masih bisa di retribution harusnya. Dan kita lihat juga kalau misalkan dari Khalidnya cukup mengganggu sebenarnya. Dia juga punya durability dengan cara quicksand guard-nya. Ya apalagi early game damage-nya sih kena 3 kali splash. Cukup mengerikan ya. Menyakitkan juga. Makanya bisa dibilang dari kali ini sebenarnya lebih fleksibel sih dia. Karena emang punya damage output gede di awal game, makanya sekarang sering dijadiin eksperimen karena punya damage gede, terus punya durability dengan kick and guard ya kan. Makanya kali ini dicoba menjadi support atau tank di arah tengah. Tapi kayaknya aku tidak yakin deh Link-nya itu ada Krypton yang teman kamu. Ada. Kenapa emang? Tapi feelingku bukan dia. Maksudnya? Feeling aku Beda bukan orang? teman kamu. Iya, cuma orang yang sama. Kayak misalkan Oke, di ranked sama. ada yang namanya Cornet tapi bukan Cornet. Ngerti kan maksudku kan? Ngerti. Soalnya dilihat dari entah ya dari talent yang dia pakai juga high and dry di arah mid agak kurang maksimal aja gitu loh. Kalau di side lane boleh lah 1 lawan 1. Karena di arah mid lane lebih enak kalau pakai killing spree ketika udah mulai team fight. Yes. Nambah 15% darah tuh udah enak banget. Lebih terlihat dengan jelas, tapi kali ini ada sedikit pertikaian di arah tengah. Tema Soblin bakal digunakan di arah depan langsung dibandingkan dengan Meteor Shower. Black Dragon Form langsung baru saya mencoba untuk mundur muter aja. Ternyata nggak ada yang terpick off dan nggak ada yang mau komit lebih lagi. Tapi di arah tengah ada Sky God juga mulai bergerak datang, terkena stun di arah depan. First blood langsung saja diamankan oleh seorang James. Ternyata 1-0, tapi di arah tengah tongpangnya Shunpo dan terkena payung dari seorang Bover dengan Kaguranya. Yes, benar banget. Tidak ada mana dari seorang James dan Dev-nya juga kayaknya nggak perlu pulang ya. Dengan emblem support juga harusnya dia punya regen darah dan juga mana. Ya walaupun sebenarnya nggak butuh mana dia. I mean untuk
durability dia untuk sustain di arah tengah dan juga rotasi lebih enak. Oke, tapi kali ini bisa dibilang kalau untuk awal sih rotasi dari Tongpang sempat ngegangguin ya. Kayak tiba-tiba dia langsung mengincar ke arah backline-nya yang bener-bener udah tipis banget. Lebih komit lagi, tapi kali ini udah ada sedikit pertikaian di area jungle Lord-nya. Flame shot bakal di open saja, tapi di arah depan The Wild Dragon yang connect karena seorang Khalid terkena meteor shower di arah depan. Double stun juga bakal langsung connect, 2 bakal menghilang di arah depan. Tersisa Rivai mulai mengincar arah backline-nya, 1 lawan 3, tapi di arah depannya dari seorang Dance langsung nge-cutting dan membuahkan hasil kali ini. Yes, dengan aku pikir pakai execute. Itu pakai execute gak sih si Dance-nya? Pakai Purify. Purify ya? Iya, Iya, aku pikir pakai execute. Ternyata emang udah meledak dari Ionic Age-nya tadi. Juga kita lihat sini dari seorang loner mencoba untuk merubah dirinya menjadi naga, tapi kayaknya nggak mau masuk ya, karena lawannya adalah 2 hero yang cukup bisa menjaga jarak. James masih bisa jaga jarak dan juga dari Dance ya. Tapi di sini mulai dirusuhin. Mau diambilkah buff-nya? Meteor shower. Flickernya masih bisa menghindar ternyata dan mendapatkan seorang Khalid. Yes, kali itu tertangkap basah, tapi kali ini inisiasinya mungkin agak sangat disayangkan sih bisa dibilang. Karena mereka sebenarnya kayak mau coba kontes, tapi ternyata di arah depan ada yang nungguin ya kan. Nah, di arah bottom lane yang mau coba dipush oleh seorang Faka. Tapi diem-diem ya, anak-anak game tuh dia lebih terlihat objektif banget. Karena mereka bisa dapetin top turret sama bottom turretnya terlebih dahulu, dan which is adalah sebuah keuntungan yang cukup bagus di menit-menit awal. Oke, The Wild Dragon dari seorang cowoknya, Raging Sandstorm-nya mengcover dengan baik Abed Ansel. Yes, langsung di follow up aja. Quicksand bakal digunakan langsung, darahnya terisi dengan penuh dalam sekejap mata, tapi di arah depan Krypton mulai maju, mulai ngedive-in, masih ada Tempest of Blade digunakan, langsung diambil saja. Oh my god, 4-man stun bakal digunakan di arah depan, langsung Loner mencoba untuk masuk, merasuki, terkena flame shot dari seorang Bover. Wow, flame shot yang on point banget di arah tengah. Dan agak sedikit telat juga, walaupun sebenarnya Jet Gundonya tadi udah bagus banget ya. Iya. Tapi ini agak sedikit lucu ya. Skyguard itu iya, kan Skyguard kok Kicau. Kok sih? Cowoknya kecil banget ya. Gue sampai ngeliat loh namanya loh. Kok kayak ada yang salah. Tongpang sama Skyguard Ruby, tapi kok bisa gitu? Gak tahu. Cowoknya ada 2 dong. Ada sedikit bug, itu cuman skinnya doang sih, tapi emang skillnya Ruby. Skill Ruby. Iya dong, lihat. Si bocil. Kecil banget loh. Cowoknya kecil banget. Oh, di arah depan masuk pada karena seorang Bover, terkena stun, langsung ada Flea Duel Dragon yang connect lagi karena seorang Khalid bakal dipacul saja, tertangkap oleh seorang Ruby, tapi di arah depannya Kryptonnya langsung dihajar mas bro. Rivai langsung menggaruk-garuk, bukannya mulai tajam. Yes. Cowok kecil dan cowok besar. Lihat itu adik kakak bro. Tapi ternyata dari seorang Dance, Trase dan Wall bakal digunakan. Lihat darahnya udah sangat-sangat tipis, tapi masih bisa ngibrit. Dan ternyata Turtle pun diamankan oleh seorang Rivai. Wah, ini momen langka ya yang jarang banget terjadi di turnamen manapun. Ada cowok kecil. Sampai aku tadi terdiam melihat di tengah kayak ini namanya Skyguard. Bentar deh, perasaan tadi cowoknya mati ya kan? Aku lagi bahas kayak Kundo, kok muncul lagi cowoknya? Melahirkan dia. Cowok-cowok ini kocak banget ya. Ibaratnya kayak hero-nya Ruby tapi skinnya skin cowok ya kan? Iya. Kemarin juga kayak gini gak? Sempet ada kalau nggak salah, cuman aku lupa apa hero-nya ya. Ya Allah. Aduh, kocak. Lucu banget. Aduh, ada cowok besar, cowok kecil ya kan. Tapi kali ini mungkin dari segi jungle udah bisa diamankan. Nah, lihat. Tengah sama bawahnya udah mulai di-push, mulai dibalikin sama anak-anak Venus. Tapi di arah top lane bakal coba di-commit sepertinya oleh seorang Ruby dan juga seorang Chang'e. Nah, udah mulai rotasi dari cowok besar Tongpang. Hei, lihat Skyguard bakal coba di dive in karena seorang Faka terkena ultimate dari seorang Ruby. Lihat di depan langsung terkena sepakan maut dari seorang Tongpang, dan lihat turret yang ada di atas langsung dihancurkan saja. Ada Raging Sandstorm, Quicksand gak bakal digunakan. Tongpang mencoba untuk Shunpo, mencoba untuk mundur tapi datang walaupun dari seorang Krypton langsung mengincar karena seorang Bover. Double stun di arah belakang, tapi Tongpangnya hanya menjadi bait dan menahan untuk mengincar ke arah seorang Kagura. Bisakah mereka dapatkan? Dan ternyata Kaguranya masih bisa selamat.
Yes, hanya ada Lunox dan juga Tongpang atau Chow besarnya ya yang Chow besar. ter-shutdown di teamfight barusan. Dan masih bisa untuk cabut juga tadi dari seorang Kagura yang bisa ngegocek-gocek dengan menggunakan flea-nya. Sedangkan Dance udah mulai sakit damage-nya dari Rifai. Yes. Dan, lihat itu ada cowok kecil di arah depan mulai mengincar ke arah seorang Ruby. Ada Meteor Shower bakal digunakan, tapi di sisi kiri dan Krypton juga mulai ditabrak. Tapi Krypton malah tertumbang. Dia di take down. Tapi dari seorang Roger berhasil dihajar saja. Brilliant Shower bakal digunakan. Lihat, ada cowok besar, cowok kecil, Tongpang dan juga Skyguard. Widih, lucu kali. Masih bisa untuk balik lagi dari seorang Ruby-nya. Oh, ditarik baik banget dapetin 2 Death Dragon, tapi sayangnya mengarah ke seorang Khalid-nya, ke Dev-nya, dan tidak ada follow up. Meteor Shower-nya pun kayaknya masih belum kerasa. Belum ada item-item yang cukup menyakitkan dari seorang James. Yes, James mungkin belum menjadi Ice Queen One ya. Tapi kita lihat mungkin dia nampaknya udah jadi Glowing One atau belum ya. Nah, ini udah jadi Brute Force juga dari seorang Dance. Nah, kalau coba lebih dikomit lagi, Meteor Shower digunakan langsung melakukan stealing ke arah blue buff dari anak-anak UGMG. Langsung diambil dalam sekejap mata kali ini. Nah, lihat. Dari segi laning udah mulai ditekan kali ini, mulai dibalikin keadaannya. Skyguard di top lane. Waduh, ultimate bakal digunakan connect karena seorang Lunox-nya. Berilah sama order double stun, belum digunakan. Tongpang masih terkena stun. Connect karena seorang Dev. Tapi mereka hanya sedikit memberikan ruang yang cukup ke arah atas dan juga ke arah bawah. Mau di follow up lebih lanjut. Wis, Tongpang ya, recall bos di depan muka, wih, tas. Kalau kata Bung Cornet ya, tas. Di bottom lane-nya datang seorang Krypton, Black Dragon Form digunakan oleh seorang loner barongsainya, dan langsung lebih terlihat lebih objektif aja. 2 Dragon-nya connect dari seorang Tongpang mengincar arah seorang Dev dari depan, langsung ngedep bro. Darahnya penuh lagi, tapi lihat lonernya 1 hit lagi langsung terkena hit dari seorang Dance. Akhirnya kita digunakan double stun di arah depan mencoba untuk mundur dari seorang Dev dan juga Bover, tapi masih ada payung yang menghambat pergerakan dari anak-anak Venus. Itu dia yang aku bilang di awal-awal. Krypton dengan menggunakan High and Dry atau talent 2 assassin tidak akan bisa untuk sustain atau dapetin darah tambahan gitu loh ketika dia mendapatkan point kill. Kalau dia pakai killing spree itu akan lebih enak karena dalam setiap 5 detik ketika dia mendapatkan point kill, dia akan dapetin darahnya, dapetin life steal tambahan, dan dia akan bisa untuk bertahan ketika team fight. Karena ketika team fight pasti namanya juga team fight, lawannya itu pasti lebih dari 1. Dan High and Dry tidak akan berguna di dalam team fight kecuali di awal-awal ketika 1 melawan 1 jika hero yang kamu gunakan berada di posisi atas atau bawah dari Land of Down. Yes, tentu saja. Bener banget prediksi seperti kata Bung Cornet, tapi kali ini mulai diincar saja dari segi lore-nya, bakal coba dikontes di depan, langsung ada Regicentom di depan, tapi Loner tercuri oleh seorang Loner. Ini mimpi buruk kalau kata Ranger Mas, ini bencana untuk anak-anak Venus University. Benar sekali, mimpi buruk kalau kata Abed Ansel ketika mereka sudah membuat atau membuka terlebih dahulu lore-nya, dan ternyata tiba-tiba ada badai pasir amarah, Regicentom, dan juga ada naga dari seorang loner ya. Yes, lonernya itu si tukang colong ya. Dan ini di atas menit 12 karena lore-nya berwarna kuning di minimap. Itu kayak mungkin mereka nggak expect tiba-tiba langsung datang nge-gang 5 orang langsung, dan ini benar-benar cukup berbahaya mulai dibalikin walaupun dari segi keuangannya nggak terlalu beda jauh. Wah, nyelekit sini kalau di comeback. Ya, ini bisa, oh my god, ini cukup berbahaya sih, udah jadi WON juga dari seorang Rogernya, bakal coba di-dev oleh seorang Danta juga Skyguard. Nggak ada yang nebeng. Wah, Lord langsung dihajar ya. Kayaknya agak sedikit sia-sia sedikit aja sih sebenarnya. Di arah atas tadi sebenarnya bisa kalau misalkan dari seorang lonernya atau dari devnya masuk, paksain untuk dapetin turretnya, dan mereka lebih milih untuk balik lagi. Mereka lebih mirip untuk farming ketika mereka dapetin chance untuk memenangkan pertandingannya, tapi yaudah, it's okay. Kayaknya Nano Game lebih milih untuk nge-retreat dulu, mencoba untuk ngebuat team fight yang lebih rapi lagi dan baru ngeboost. Yes, bisa dibilang
mau coba setup ulang lagi sih, tapi kalau in my humble opinion, tadi tuh mungkin ya sebenarnya satu orang di arah atas cukup ya buat neken, terus 3 atau 4-nya tuh coba buat nge-backup atau ngekawal seorang Lord itu sendiri biar agak terlihat maksimal. Tapi ternyata di arah depan Wild Dragon-nya connect karena seorang Revive, dan masa Omid bakal digunakan langsung defensive play karena dari Revive-nya belum sama sekali bisa ter-take down. Yes, blue buff mau dirusuhkah? Jadi seorang James juga tidak mengeluarkan meteor shower-nya. Yes. Dan berhasil diamankan juga pastinya. Karena rival juga punya retribution. Itu mungkin salah satu faktor juga dari seorang James ya, tidak mau menggunakan meteor shower. Dan itemnya baru bikin glowing one. Hah? Nah, Boleh lihat item gak sih? yes. Penasaran ya aku, Cang. Oke, tapi di depan dance-nya Transcendent One bakal digunakan, langsung ada meteor shower di backup oleh seorang Tongpang, dijagain di arah depan. Double stun bakal connect juga, langsung mengincar ke arah seorang Bover dan juga, tapi lihat ada dua Dragon Temple Summit digunakan di arah belakang. Ini bakal terpecah team fight-nya 2 lawan 2 Revive, dan ternyata di arah top lane dari seorang Krypton yang harus merelakan nyawanya, dan ini kerugian yang cukup besar untuk anak-anak Venus. Yes, dan aku masih penasaran sama itemnya. Mungkin Bapak produser di belakang bisa munculin nanti untuk item-itemnya. Yes, tapi kali ini ya Tongpang dan juga seorang Dance bakal coba untuk saya melindungi. Ada meteor shower, di hold saja pergerakan dari anak-anak UGM yang mau coba lebih komit, ya kan? Nah, ini dia dia akhirnya. bikin, berarti ini dulu ya? Hah? Ice Queen One sama NOD. Enggak, kayaknya NOD dulu nggak sih? Buat lebih ini ya, mengantisipasi. Mereka, iya dari Si Canganya Jongnya. bikin NOD dulu, baru Ice Queen One, dan yang ketiganya Glowing One. Padahal menurutku ya, lebih enak Glowing One tuh item pertama. Item pertama, baru keduanya Ice Queen. Atau nggak perlu, ya nggak usah bikin NOD sekalipun. Jadi langsung aja bikin item-item damage. Langsung bikin Glowing One, Ice Queen One boleh buat nge-slowin, dan langsung bikin Holy Crystal. Divine Glaive dulu deh, Divine Glaive itu. Hah? Dia mau bikin apa? Windtalker kayaknya deh. Dari seorang. Next itemnya mau bikin Windtalker. Oke, tapi kali ini ada sedikit pergerakan di depan Tongpang, 1 lawan 4, dan Formental bakal digunakan Wild Dragon yang karena seorang Bagus. Revive langsung coba Masuk. diincer aja, disadap, langsung diincer, tapi di arah belakangnya dari seorang Krypton langsung berfokus ke arah seorang Kagura. Tapi lihat Revive bakal sedikit terhimpit Immortality posisinya. Immortality bakal pecah dan langsung terkena burst damage dari seorang James. Double stun lonernya flick out. Nggak ada. Oh, Dev ya bakal coba untuk nahan sepertinya demi menyelamatkan seorang loner. Meteor shower juga digunakan, tapi kali ini langsung saja mau coba untuk diambil dari segi blue buff-nya, dan berhasil diamankan atau dicuri oleh seorang Krypton. Kali ini Lordnya sudah mulai diinisiasi lagi yang kedua kalinya. Ini harus lebih aware lagi sih. Takutnya Harusnya aman sih. Kalau ulangin lagi, kali nggak ada ulti, nggak ada. Oh. Naganya juga sedikit telat. ya langsung mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama sih. Bener, nggak mau keulang lagi kesalahan yang benar-benar fatal ya. Karena Fatal di yang atas bukan 12 sebenarnya. Makanya tadi sebenarnya dari Universitas Gajah Mada tuh punya kesempatan, tapi mereka menghilangkan chance tersebut dan mereka lebih milih untuk farming dan cabut. Iya. Dan juga Lordnya nggak dikawal ya kan, Wal? Nggak dikawal, Wal. Oke. Dan yang mungkin yang bisa aku pikirin dari seorang Krypton tuh memang dia terlihat pengen banget buat take down ke arah Kagura terlebih dahulu sih. Karena dari beberapa team fight dihajarnya Kagura terlebih dahulu. Wow, dari depan dua Dragon yang connect ke arah seorang Khalid, langsung belum ada quicksand guard, tapi lihat dance-nya mulai berdansa dengan seorang Uranus dan mulai dihajar aja di arah tengah, di arah top lane-nya. Tapi lihat Sky Guard-nya harus tertangkap basah di depan, masih bisa bertahan, dan lihat satu hit lagi. Chow Ruby yang bisa mendapatkan darah ketika dia Sunpo ya. Iya. Junbo. Ruby sekarang udah keren banget sih. Dia Sunpo tapi dapat darah. Skill-skillnya si Ruby. Iya. Mungkin dia udah jadi ini kali ya, Bloodlust ya. Ataupun Haskell mungkin. Haskell tadi, Haskell sama Bloodlust harusnya. Iya. Dan mungkin Endless Battle juga. Atau Queen Swing. Semuanya ada. Iya. Anything possible. Untuk Lordnya udah kelar ya? Hah? Lordnya udah kelar ya? Udah habis. Udah menit 19 dan
Ini kayak dari kedua tim, entah apa yang dilakukan oleh kedua tim, kayak ketika mereka punya kesempatan tapi mereka tidak melakukan kesempatan itu dengan baik gitu. Jadi kayak mereka tahan lagi, main aman banget, mundur lagi. Mungkin bisa dibilang kayak kurang memaksimalkan juga ya. Sangat kurang memaksimalkan kalau Iya. menurutku. Ketika mereka punya kesempatan yang besar yang udah terbuka di depan mata tapi mereka tidak memaksimalkan kesempatan tersebut. Tapi ini harusnya kalau misalkan bisa dipancing di split aja sama Chow-nya tidak usah ikut war atau dari Uranusnya, benar. Yes, the Dragon bakal di-open saja di arah depan, langsung konekan seorang kali di arah ini depan. dia, ini Dave-nya dia. Regi Sensor bakal digunakan, Tempest Orbit bakal digunakan langsung ke arah depan, mengincar ke arah seorang Faka. Masih ada Brilliance of Order digunakan, tapi Loner 1 lawan 5 di arah depan berdiri kokoh. Tapi lihat dari seorang Rifai mulai ngedive-in, tapi dari anak-anak Binus masih belum ada yang ter-take down kali ini. Dan inilah susahnya di era late game. Ketika Yuzongnya udah semakin tebal, bahkan marksman-nya juga marksman fighter dari seorang Roger-nya. Dan gimana caranya James juga memberikan damage yang besar ya. Ini butuh bantuan dari James juga. Yes, butuh kontribusi dengan ininya sih, Meteor Shower-nya ya kan. Benar. Dimana dia benar-benar posisinya udah aman, nyicil musuh, tinggal dieksekusi oleh seorang Chow dan juga rekan-rekan satu timnya. Yes, benar sekali. Sakit banget. Way of Dragon lagi. Maju dia, mega kill. Seperti aku bilang, damage dari seorang James yang cukup besar. Dengan menggunakan Glowing One juga untuk max HP-nya 3% sampai 3% kalau nggak salah maksimalnya. Untuk membakar total max HP dari musuhnya. Semakin tebal berarti semakin sakit damage-nya. Nge-burn-nya juga. Bisa dibilang ya dengan kehadiran Yuzong kali juga pasti tebelnya ya, naujubillah sih. Naujubillah. Malefic Roar diamankan oleh seorang Krypton, bakal lebih berfokus ke arah turret sepertinya. Tapi masih ada sedikit defensive play dari anak-anak UGM. Sakit banget canggahnya loh, itu basic attack padahal. Yes, tapi dua Dragon-nya connect langsung karena seorang Lunox. Lihat, langsung terkena Meteor Shower, Immortality bakal pecah di arah depan, langsung dihajar dalam sekejap mata, tapi di arah depan Rifai-nya, Immortality-nya bakal langsung dihajar. Tempest Orbit, 1 hit double kill, dia bakal langsung Ruby. Langsung terkena Raging Sandstorm, mencoba untuk mundur. 3 double stun dari seorang Ruby. Tersisa Cover dan juga seorang Dave. Ini mimpi burung untuk anak UGM. Dan lihat, wipeout, Binus University berhasil melaju ke babak selanjutnya. Dalam satu kali team fight saja, dan seperti yang aku bilang butuh damage James-nya atau dari Chang'e-nya. Dan gimana caranya Chang'e-nya